Uji cobanya dengan dibakar, terus sama dibacok, dibacok. Sampai ditusukin gitu. Ya. Di bagian mana dulu Mas? Banyak Di bagian sini, pakai peso gitu. golok tajam, tapi golok tajam, tapi yang ujungnya runcing gitu, tusuk sini, terus ini ditebas ini nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channelnya Ginu Samudra. Masih membahas tentang dunia hipnosis, metafisika, pengembangan diri, magic, dan yang lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk bisa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa terus berlangganan ketika saya update video terbaru. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang selalu menyimak video-video Ginu Samudra. Nah, di video kali ini saya bersama dengan Mas Arif. Nah, saya bersama dengan Mas Arif ini karena ada sesuatu yang akan saya bagikan melalui video ini kepada teman-teman yang kaitannya dengan seputar ilmu metafisika. Nah, di sampul YouTube saya itu hipnometafisika, yang artinya membahas tentang dunia hipnosis dan ilmu metafisika. Nah, sekali-sekali saya hadirkan praktisi ilmu metafisikanya. Di sini ada Mas Arif. Ini adalah dulunya praktisi ilmu metafisika atau ilmu kebatinan gitu Mas ya. Iya. Nah, tapi sekarang sudah bisa dikatakan pensiun. Nah, nanti kita tanya-tanya dulunya orang ini, Mas Arif ini siapa, ilmu apa yang dipelajari, terus sampai sekarang pensiun ini karena ada apa gitu kira-kira. Oke. Sekarang tanya, pertama kenalan dulu Mas Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Dulu saya pernah, suaranya agak ini dikeluarin biar kedengaran sampai klipan. Iya. Dulu saya pernah ini namanya belajar masalah ini tentang dunia gaib lah intinya. Di bidang dunia gaib dulu saya pernah ilmu kebatinan ya Mas ya. Ilmu kebatinan, benar, ilmu kebatinan. Gini ceritanya. Dulu ini cerita dulu ya. Boleh banget. Nah, dulu saya sebelum jadi kayak gitu sih sebenarnya orang-orang biasa saja. Terus setelah saya itu mendalami ilmu kebatinan, yang intinya saya ngambil ilmu kekebalan, terus ilmu pengasian, terus macam-macam lah. Yang intinya untuk jaga badan mungkin, atau jaga badan. Kekebalannya itu kalau boleh tahu kekebalan gimana Mas? Kebal senjata tajam atau kebal tembak juga. Terus itu terus api. Pernah cerita ini uji cobanya setelah kita dapat ilmu itu pakai air panas juga katanya. Terus kebal api dibakar. Api kita disiram sama minyak tanah, dulu kan minyak tanah. Disiram, kita ya emang hidup apinya di badan kita hidup. Di badan kita hidup, berkobar-kobar. Tapi enggak ada efek panas gitu enggak? Efek panas enggak ada ya, cuma hangat
Hangat gitu aja. Nggak apa istilahnya ya? Nggak melepuh gitu nggak? Nggak. Oh gitu. Nggak melepuh itu nggak. Jadi untuk pengetesannya golok sama api itu tadi. Pembakaran api. Kalau untuk air panas pernah? Pernah. Air panas. Diuji juga waktu itu? Diuji juga itu air panas di kuali, kuali masih mendidih itu kita langsung buat mandi. Itu juga nggak apa-apa, nggak melepuh juga nggak, cuma terasa hangat aja. Oh gitu ya. Jadi istilahnya dulu itu ya, dulu zaman tahun berapa gitu Mas? Itu mulai belajar tahun berapa itu? Belajar mulai sekitar tahun 2003. 2003. Nah ilmunya sampai tahun 2003 sampai 2006 kayaknya. 2006 berarti itu kurang lebih 3 tahun ya nerapin itu. Kalau untuk kebal pistol, mungkin kan kalau kita nggak berantem ketemu orang jahat itu kan apa dites juga waktu itu? Nggak dites, tapi kita yakin nggak tembus sama tembak. Oh mungkin karena gurunya juga ngomong gitu apa? Yang ngasih segala macam. Pokoknya segala macam senjata tajam, senjata api, segala macam senjata nggak bakal. Tapi yang jelas kayak peso, golok sama api yang langsung dites di situ. Api sama itu air mendidih itu. Air mendidih. Oke. Nah ini untuk teman-teman ya, nanti dikirain ini konten settingan atau konten pembodohan publik. Nah sekarang saya tegaskan sama Mas Arif, ini yang diceritakan ini beneran Mas ya? Bener Mas. Nggak ada fiktif atau apa ya? Nggak ada sama. Nah berani sumpah ya? Berani sumpah. Sumpah demi Allah? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah Mas. Nah demi Allah, demi Rasulullah. Artinya ya kadang kan ya saya sendiri pernah melihat ya orang yang kebal itu dibacok apa segala macam, pernah melihat. Tapi ya masih pro kontra. Ada orang-orang itu yang kebalnya karena trik, karena teknik gitu. Nah tapi ternyata saya sendiri pernah melihat juga kebalnya itu memang karena kebal belajar ilmu kebatinan seperti itu memang ada. Ya, gitu. Nah makanya hari ini saya hadirkan Mas Arif ini untuk berbagi pengalaman. Intinya seperti itu Mas ya. Benar. Nah menariknya lagi tadi ada untuk pengasihan. Pengasihan itu ilmu seperti apa? Pengasihan itu seperti kita itu disukai banyak orang. Nah itu kita disukai banyak orang. Kalau dulu saya itu ini pengasihan itu tingkat-tingkatan gitu loh. Tingkat-tingkatan gimana maksudnya? Nah, tingkat-tingkatan kalau punya saya dulu, saya dulu itu tingkatannya dari anak baru lahir, sampai tingkatannya sampai anak Pak Bupati itu suka sama saya. Oh artinya sepanjang Mas Arifnya suka, orangnya insya Allah suka. Oh gitu. Kalau tarafnya anak presiden itu udah nggak terjangkau lagi ya? Nggak terjangkau. gitu. Kita ini di pedalaman. Oh gitu. Artinya ada levelnya juga lah istilahnya. Ada levelnya. Itu juga pernah diuji? Pernah. Ada kisahnya mungkin? Ada kisahnya. Kan dulu saya itu masih bujang. Dulu kita masih bujang. Itu banyak yang suka anak-anak perempuan, utama perempuan yang buat sarana playboy lah ya. Sebenarnya ya bisa juga kalau tergantung kitanya. Itu tergantung kita yang ngolah. Yang intinya tapi nggak boleh buat sembarangan. Buat sembarangan dalam arti gimana itu? Buat kejahatan atau gimana itu nggak boleh sebenarnya. Oh gitu. Ilmu kebatinan yang ilmu kan ada yang ilmu hitam, ilmu putih. Gitu loh. Tergantung kita yang ngolah. Gitu. Cara pemakaiannya lah istilahnya. Penggunaannya. Oh gitu. Kalau untuk pengasihan itu apakah begitu punya ilmu pengasihan itu banyak wanita-wanita yang mendekat atau seperti apa gitu? Iya, yang saya rasakan waktu itu banyak wanita-wanita yang mendekat merapat ke saya. Dan itu hanya perasaan Mas Arif aja orang itu suka sama kita, apa memang dengan tindakan juga tiba-tiba orang itu tiba-tiba apa mungkin lebih perhatian sama Mas Arif, terus orang itu apa namanya sering ngasih pulsa atau apa gitu, ada tindakan seperti itu? Ada Mas, ada. Oh, jadi bukan cuman angan-angan Mas Arif aja ya? Enggak cuma angan-angan dia suka sama saya, enggak. Jadi diwujudkan dengan itu apa namanya, dengan kenyataan lah dia itu suka sama saya.
dengan kenyataan itu. Oke, itu tadi. Kalau apa namanya, dulu kan waktu belajar itu ada pantangannya nggak ilmu itu? Ada pantangannya. sebenarnya kalau yang saya pelajari dulu ada pantangannya. Yang saya pelajari itu termasuk ilmu apa namanya? Biasanya kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ada nggak kayak itu? Nggak ada. Nggak ada pantangannya apa itu? Pantangannya ini, kalau orang Jawa bilang molimo lah. Oh, molimo, maling itu, medok dan lain sebagainya itu. Nah itu kalau Madat. kita, Artinya kalau punya ilmu pengasihan juga itu, kalau kita disukai sama perempuan, kita juga nggak boleh mempermainkan dia gitu ya? nggak boleh sama sekali. Oh, gitu. Artinya tetap untuk kebaikan gitu. Kebaikan tetap untuk kebaikan ya. Dan terakhir gini Mas Arif, itu waktu belajar itu ada ritual tertentu nggak? Dan ritualnya kira-kira bisa dibagikan ritualnya seperti apa itu? Kalau ritual nggak ada sih, cuma sekedar berpuasa. Oh, itu mungkin ritualnya. Nah, Puasanya seperti apa? Puasa, contohnya seperti hari Senin, Kamis kayak gitu aja. Itu tiap hari atau selama waktu mau ngelakuin itu aja? Lama kok itu, hampir. Mungkin Seninnya berapa, Kamisnya berapa gitu? Senin, Kamis, ya. Oh ya, 7 kali. 7 kali itu. Maksudnya 7 Kamis, 7 Senin gitu? Oh gitu. 7 Senin, 7 Kamis. Terus habis itu ada ritual lain? Ritual lain waktu aku itu dulu nggak ada. Ada cuma ini, sama kalau saya kan sebagai orang Muslim, nah itu pakai wiritan. Oh, amalan. Nah seperti amalan kita yang kita lakukan cuma amalan itu sebenarnya, mempelajari amalan. Nah, saya. Oh, berarti istilahnya puasa dulu Senin 7, Kamis 7, habis itu dikasih amalan. Suruh ngamalin. Nah, suruh ngamalin itu. Itu sampai berapa hari? Sampai sebelum dites itu kan? Gitu. Cuma kita dikasih amalan, gitu aja dikasih amalan terus. Amalan terus dianggap lulus terus kemudian dites itu berapa lama? Amalannya itu? Itu malah sebelum dikasih amalan itu malah. Oh, berarti ritualnya cuman puasa itu doang? Puasa sama wiritan itu, setelah itu kita langsung ada gimana ya, langsung dikasih gitu loh. Badan kita diraja. Oh, badannya diraja. Nah, badan diraja. Dikasih tulis-tulisan Arab gitu. Diraja tapi pakai jari telunjuk. Enggak pakai pena, enggak. Terus dikasih mantra-mantra gitu mungkin. Enggak ada, cuma gitu aja. Di raja simbol gitu ya. Simbol gitu aja, setelah itu baru dites. Oh, langsung. Jadi setelah puasa 7 Senin 7 Kamis, badannya diraja, mungkin itu diisi lah ya. Iya, diisi. Mungkin ritualnya seperti itu. Habis itu langsung dites di situ. Langsung dites. Oh, gitu. Langsung dites di situ. Setelah itu tadi golok, apa tadi? Api sama air mendidih. Air mendidih dulu jalan nasi bujang ya. Artinya ilmu untuk dokdeng lah kalau orang Jawa bilang itu. Kalau sama untuk pengasihan juga ya. Pengasihan juga. Itu tadi sebenarnya ya itu tadi berarti tirakatnya istilah kalau Jawa itu nggak terlalu berat ya? Nggak terlalu berat istilahnya. Kita ngambil dari. Cuman amalannya itu terus diamalin. Itu ngamalinnya setiap hari atau setiap? Sebenarnya itu setiap sholat bisa. Kalau nggak diamalin juga nggak apa-apa, bisa juga. Gitu. Jangan terlalu diamalin terus, jangan. Sebenarnya nggak boleh. Nah, akhirnya kalau terlalu diamalin terus bisa gimana ya? Cara wong Jawa iso nampak nang awake dhewe lah. Oh, iso karena kepenuhan lah istilahnya. Apa gimana? Kepenuhan. Akhirnya itu nampak. Nah, sekarang aku tanya gini. Mas Arif kan berhenti melakukan apa sih? Ngelakoni, menjalani ilmu itu kan 3 tahun. Ya, artinya 3 tahun. Apa penyebabnya kok tiba-tiba berhenti itu apa? Nah, gini ceritanya. Ini ya bisa jadi saya nggak kuat. Oh, nggak kuat. Jadi rogo saya, raga ini nggak kuat nampung dengan ilmu itu. Dengan ilmu, istilahnya ya. Nggak kuat. Akhirnya ibaratnya air minum di gelas dikasih air, nah sampai tumpah-tumpah gitu. Jadi badannya belum kuat gitu. Belum kuat, nggak nampung. Apa terlalu sering amalannya itu sering dibaca atau? Bisa.
Karena kebanyakan dibaca amalan. Banyak dibaca, saya setiap sholat itu saya amalin itu. Oh. Setiap sholat saya amalin itu. Padahal perintahnya gimana? Nggak dibaca nggak apa-apa gitu? Nggak dibaca nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Terus efeknya, mohon maaf, efeknya sampai waktu itu bisa dikatain apa, sampai stres gitu Mas ya? Ya bisa. Sampai stres dulu ya Mas ya? Nah ini bisa dibagikan untuk teman-teman. Jadi sampai stres Mas ya? Ya, nah artinya dulu setelah stres ilmunya itu masih kepake nggak waktu itu? Waktu masa Arifnya stres itu? Waktu pas stres itu masih atau langsung hilang gitu? Masih ya? Masih. Nah waktu itu berobat di mana pertama itu? Saya berobat itu dulu itu di ini. Wah jauh-jauh saya. Jauh-jauh. Termasuk ke gurunya itu juga? Iya, yang ngasih saya juga. Sampai nggak mampu dia pulang ke Jawa. Oh tempat gurunya? Pulang ke Jawa, balik lagi udah nggak mampu, dia angkat tangan. Ya terus akhirnya saya ketemu sama orang tua. Saya ketemu sama orang tua. Intinya itu udah obati intinya. Nah, ketemu sama orang tua. Nah, orang tua itu pokoknya istilahnya itu ilmunya lebih tinggi dari orang yang ngasih ilmu ke saya tadi. Oh, gitu. Ilmunya lebih tinggi. Jadi dia bisa membuang, kalau orang Jawa bilang diruat lah, dirucat gitu. Dan saya udah kenal Mas Arif dari dulu ya. Waktu Mas Arif itu dalam kutip stres ya, karena yang diceritain tadi, karena ilmunya, karena tidak bisa membawa ilmunya tadi, sempat pintu itu kan ada besinya, pintu teralis itu Mas ya. Pintu sampai didobrak itu sampai jebol itu Mas ya. Jebol ya. Nah jadi artinya ilmunya itu bukan cuma hanya di kekebalan itu ya? Iya, nggak di kekebalan saja. Dulu itu. Pokoknya buat macam-macam. Dan waktu kumat stresnya itu dipegang hampir orang 10 lebih itu ya, ini semua ya kan, semua. Dan ini real, ini kisah nyata ini. Terlepas ini setuju atau enggak ya, ini emang ini kayaknya kita berbagi apa ya, berbagi pengalaman Mas ya. Berbagi pengalaman. Terus seandainya kita dapat ilmu-ilmu, punya ilmu-ilmu kayak amalan-amalan itu kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin, sampai gimana nyimpang lah dari ajaran agama kita. Oh gitu. Itu mungkin pesan-pesan terakhir Mas ya. Terakhir mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Apa pesannya? Pesannya gini teman-teman semua. Intinya ya itu, kita itu intinya kalau boleh kita mencari ilmu-ilmu kayak gitu boleh. Nah, tapi kita tetap satu, kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa. Intinya satu itu. Bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita dapat ilmu-ilmu yang salah. Gitu aja Mas. Oh itu aja ya. Udah ya. Oke, berarti tambahan dari saya ya Mas Arif ya. Artinya semua ilmu itu sah-sah saja untuk dipelajari, betul Mas ya? Benar. Sepanjang ilmu itu jelas asalnya dari mana, benar. Dan jelas guru yang mengajarkan itu siapa. Dan yang penting gurunya itu harus bertanggung jawab. Kalau diambil dari hikmahnya Mas Arif itu, dia berguru, ketika itu ada kesalahan dari Masnya, ternyata gurunya sendiri nggak tahu istilahnya obatnya itu apa. Gitu. Benar. Istilahnya kalau kita merasa mau jadi pawang, kita harus tahu penangkal obat racun bisa itu apa gitu. Baru kita bisa mengajarkan ilmu pawang itu kepada orang lain. Kira-kira seperti itu Mas ya. Oke, jadi cukup Mas atau ada yang ditambahkan lagi? Cukup Mas. Oke, jadi itu tadi kisah seputar ilmu metafisika atau ilmu kebatinan atau ilmu hikmah yang biasa terkenal di luaran sana. Nah, itu dari Mas Arif. Nah, artinya apa? Ya itu tadi yang disampaikan Mas Arif, pesan-pesan terakhir dari saya juga. Iya, ilmu apapun silahkan kalau mau pelajari, yang penting jelas ilmunya dari mana, gurunya jelas dan bisa bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu Mas ya. Benar. Nah, kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Semoga konten kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya bersama saya Ginu Samudra dengan Mas Arif, saya Mas Arif Setiawan.
Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Oke, kita makan dulu. Move like the moon.